Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produk investasi reksadana. Pokok bahasannya yaitu konsep dasar dan pengertian reksadana, berbagai manfaat dan risiko yang terdapat pada reksadana, lalu kemudian ada berbagai bentuk dan jenis reksadana, lalu ada risiko dan keuntungan reksadana, lalu ada juga pengukuran kinerja reksadana. Nah, saya lanjut membahas mengenai konsep dasar dan pengertian reksadana. Mungkin rekan-rekan pernah dengar kata reksadana ya. Nah, reksadana itu apa sih gitu kan ya. Nah, reksadana itu merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi dana kita itu ya dikelola oleh manajer investasi ya. Berinvestasi pada reksadana sangat cocok untuk investor yang tidak memiliki dana yang cukup besar. Nah, tadi mungkin pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai saham, ya ada obligasi, ya cuma mungkin harganya mahal nih gitu. Nah, jadi rekan-rekan bisa mempertimbangkan juga investasi dalam bentuk reksadana yang lebih terjangkau. Nah, membeli banyak saham atau obligasi ya membutuhkan dana yang besar. Selain itu juga dapat menyita banyak waktu karena memerlukan aktivitas untuk memilih dan mempelajari apa saja saham dan obligasi yang bagus serta kapan waktu yang tepat untuk membelinya. Nah, melalui kekuatan investasi bersama, para investor dapat memiliki peluang untuk memaksimalkan kinerja investasi yang dimiliki karena dananya dikelola oleh para praktisi yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar modal. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi dulu juga saya sebagai mahasiswa dulu pertama kali ya investasi melalui reksadana nih karena harganya cukup terjangkau. Kemudian manfaat dan risiko reksadana. Jadi manfaat reksadana yaitu pertama ya diversifikasi investasi. Jadi investasinya itu tersebar ya, lebih tersebar daripada kita membeli satu jenis saham saja. Kemudian biaya investasi lebih rendah. Kemudian dapat dimonitor dengan mudah ya, misalnya dari koran, bisa juga dari website, harga reksadananya bisa kita lihat. Likuiditas yang tinggi, kita dapat membeli dan menjual reksadananya. Kemudian pengelolaan portofolio yang profesional tadi ya, karena dikelola oleh manajer investasi ya. Nah, kemudian ada lagi pemerataan kesempatan investasi. Nah, itu tadi rekan-rekan ya. Karena harganya terjangkau, jadi lebih mudah bagi investor yang mungkin dananya terbatas ya. Tapi juga ada resikonya nih teman-teman ya. Misalnya resikonya turun nilainya ya, seperti tadi ya saham ya. Karena mungkin isinya kan ada saham, ada obligasi ya, jadi bisa turun juga. Tapi juga bisa naik juga. Nah, tapi dari resiko ini kita lihat risikonya bisa turun ya, nilai investasinya. Kemudian risiko likuiditas saat penarikan dana. Nah, contoh mungkin teman-teman mau nariknya hari Sabtu Minggu ya, kemudian nah itu manajer investasi tutup kan. Nah, itu risiko likuiditas ya. Dibandingkan mungkin rekan-rekan menyimpan dananya di tabungan, di ATM kan bisa diambil, mungkin hari Sabtu Minggu bisa diambil ya. Tapi kalau reksadana ya mungkin risiko likuiditasnya seperti itu ya. Ada juga risiko pasar ya. Pasar itu maksudnya pasar keuangan bisa naik, bisa turun. Ya, tadi ya misalnya ada fluktuasi, ada apa, itu risiko pasar. Kemudian risiko default. Nah, default itu misalnya kalau tadi isinya misalnya reksadana itu isinya obligasi. Nah, tadi kita tadi sudah mempelajari bahwa perusahaan tadi bisa bangkrut ya. Nah, itu default itu maksudnya adalah perusahaannya mengalami kebangkrutan ya. Perusahaan yang dimiliki portofolionya ya tadi ya, obligasinya. Nah, berbagai bentuk dan jenis reksadana. Nah, ini saya akan membahas ya, berbagai bentuk dan jenis reksadana. Ada juga berbentuk reksadana perseroan terbuka ya, terbatas, terbuka atau open end ya. Lalu ada juga reksadana perseroan terbatas, tertutup, close end. Nah, ini jadi ada bentuknya yang terbuka dan juga ada yang tertutup ya. Jadi bisa rekan-rekan lihat di sini ya, ada jenis perbedaannya ya. Kayak contoh misalnya ya yang kelihatan nih ya,
misalnya menghitung nilai aktiva bersih perusahaan setiap hari bursa. Nah, itu ya untuk yang open end. Tapi yang close end menghitung nilai aktiva bersih perusahaan seminggu sekali. Jadi nilai aktiva bersih itu harga reksadananya. Kalau saham tadi kan ada harga saham. Kalau reksadana itu adalah nilai aktiva bersih ya. Itulah harga reksadananya. Itu ada berbagai perbedaan ya. Seperti itu. Kemudian saya akan bahas ada juga yang bentuk kontrak investasi kolektif. Nah, ini yang mungkin populer ya untuk bentuk reksadana. Jadi investor atau pemegang unit penyertaan reksadana terbuka ya berbentuk KIK ya, kontrak investasi kolektif, dapat melakukan penjualan kembali atau redemption dari unit penyertaan reksadana yang dimiliki kepada pihak manajer investasi reksadana. Jadi bisa dijual kembali ya, redemption. Kita bisa juga membeli ya. Nah, nilai aktiva itu ditetapkan awalnya 1.000. Jadi kalau rekan-rekan lihat nih ya di koran nih, ada reksadana harganya 50.000. Nah, itu berarti kenaikannya luar biasa ya. Karena pertama dikeluarkan itu nilainya Rp1.000. Seperti itu. Kalau misalnya lihat di koran ya. Nah, berarti rekan-rekan bisa bandingkan tuh ya. Jadi investasi reksadana itu sangat prospektif ya. Seperti itu. Karena dari 1.000 menjadi puluhan ribu harganya. Nah, nilai aktiva bersih reksadana ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar dari portofolio efek reksadana yang disampaikan oleh manajer investasi kepada bank kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Nah, itu jadi contohnya dana yang dimiliki yang kita simpan di tadi manajer investasi itu ditaruhnya atau disimpannya di bank kustodian ya, seperti itu. Jadi terpisah ya dari manajer investasinya. Kemudian saya lanjut ke berbagai bentuk dan jenis reksadana. Nah, ini dari segi produknya ya. Ada reksadana pasar uang. Nah, ini dari tujuan investasinya yaitu likuiditas ya, dan pemeliharaan modal. Nah, karena reksadana pasar uang ini resikonya rendah ya, seperti itu. Portofolionya instrumen investasinya di pasar uang. Lalu resikonya ya tadi sangat rendah. Nah, kemudian ada reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi itu apa tuh? Ya, teman-teman ya. Dia melindungi nilai investasi awal. Jadi bagi rekan-rekan, nah kalau misalnya, saya khawatir nih turun nih gitu kan. Nah, teman-teman mungkin bisa membeli reksadana terproteksi. Nah, itu karena diproteksi, nah itu ya kecil kemungkinan turun ya. Jadi karena apa? Tadi ya, melindungi nilai investasi awal. Nah, portofolio investasinya apa nih? Efek bersifat hutang dengan kategori layak investasi. Nah, itu isinya biasanya obligasi. Nah, resikonya sangat rendah. Tapi memang disarankan kalau memiliki reksadana terproteksi ini sampai ya itu tadi jatuh temponya, misalnya disarankan 3 tahun ya, atau mungkin 2 tahun seperti itu. Untuk tadi ya kita merasakan proteksi dari investasi awal. Jadi sangat rendah lah, kecil kemungkinan untuk turun ya. Ada juga reksadana pendapatan tetap. Nah, ini tingkat pertumbuhannya stabil kalau dari tujuan investasi. Nah, karena ini isinya kebanyakan adalah obligasi ya, obligasi. Jadi isi dari portofolionya. Jadi uang kita tadi kan kita berikan ke manajer investasi untuk dikelola. Nah, manajer investasi ini akan membeli tadi sesuai dengan jenisnya. Kalau reksadana pendapatan tetap ya dibelikan obligasi seperti itu. Nah, portofolionya apa tuh? Jadi ada 80% efek bersifat hutang. Jadi 80% itu diberikan tadi ya obligasi. Sehingga resikonya rendah. Jadi rekan-rekan kalau melihat reksadana ini sebetulnya banyak yang resikonya rendah gitu. Tapi keuntungannya ya lumayan seperti itu. Nah, komparasi dari mana? Rekan-rekan bisa membandingkan dengan deposito misalnya ya, atau tabungan.
Jadi kalau misalnya, oh ini rendah, oh ini tinggi, komparasinya apa? Kan harus ada komparasinya dong. Ya. Biasanya dengan suku bunga ya atau deposito, itu. Ada juga reksadana campuran. Nah ini kita sudah mulai masuk ke reksadana yang ada sahamnya nih ya. Jadi tujuannya ada apa? Optimalisasi ya dari pertumbuhan dana. Portofolionya apa isinya? Kombinasi ya, efek ya antara yang bersifat utang dan ekuitas. Jadi ada saham dan ada obligasinya. Nah mungkin rekan-rekan yang kalau taruh di reksadana pendapat tetap atau terproteksi ini mungkin returnnya kurang besar nih misalnya. Bisa juga mulai masuk ke campuran. Artinya itu sudah ada sahamnya. Sehingga resikonya tapi udah sedang ya. Resikonya udah mulai tinggi ya. Udah sedang lah, tidak tinggi ya. Jadi tidak rendah lagi tapi sedang. Jadi ini mungkin bagus untuk yang sudah mulai ingin merasakan kan ada istilah high risk high return nih kan. Nah, resiko tinggi tapi imbal hasilnya juga tinggi. Nah, ini mungkin bisa coba dulu dengan reksadana campuran seperti itu. Ada juga reksadana indeks. Reksadana indeks Pak, indeks yang saham tadi. Ini jadi gini maksudnya, tujuan investasinya jadi pertumbuhan dananya itu jadi mengikuti indeks tertentu. Jadi portofolio yang tadi kita memberikan dana ke manajer investasi diberikan saham ya atau efek yang sesuai dengan indeksnya seperti itu. Jadi misalnya reksadana indeks ini ngikutin apa nih? Indeksnya ngikutin indeks LQ45. Nah, berarti isinya saham-saham yang ada di LQ45. Atau reksadana indeks misalnya Kompas 100. Nah, itu isinya adalah saham-saham yang ada di indeks Kompas 100. Ya, seperti itu. Resikonya tentu saja tinggi ya rekan-rekan ya, karena ada sahamnya. Tapi sekali lagi kita bisa mempertimbangkan tadi ya ada risiko tinggi, tapi juga mungkin imbal hasilnya juga tinggi ya. Nah, kemudian juga ada reksadana saham. Nah, ini benar-benar memang isinya adalah saham ya. Bedanya dengan indeks tadi, dia mengikuti komposisi indeks. Kalau ini reksadana saham, ya ini mungkin bervariasi ya sahamnya ya. 80% efek bersifat ekuitas. Jadi itu dananya sebagian besar diinvestasikan dalam saham. Tentu saja resikonya tinggi. Seperti itu rekan-rekan. Nah, mungkin untuk pemulaan ya mungkin bisa saja dikombinasikan ya, ada reksadana yang risikonya rendah, juga ada yang mungkin tinggi. Nah, itu jadi kita melakukan berbagai diversifikasi ya atau pemecahan dari investasi. Lalu kemudian bisa dilihat dari diagram ini mengenai resiko dan keuntungan reksadana ya. Jadi kalau lihat dari risk and return, nah jadi memang harus ada komparasinya nih ya tadi ya, risk and return-nya ya. Tadi ya kalau kita lihat. Jadi resiko rendah ya returnnya juga rendah. Tapi resiko tinggi juga returnnya tinggi. Nah, kalau kita lihat yang paling bawah memang reksadana pasar uang. Resikonya rendah, tapi ya mungkin returnnya rendah. Nah, kemudian di atasnya ada reksadana terproteksi ya. Resikonya mungkin ya ada sedikit lah, tapi returnnya juga mungkin tidak banyak. Lalu ke atas ada reksadana pendapatan tetap. Lalu kemudian campuran, reksadana indeks. Nah, di atas adalah reksadana saham. Ini yang resikonya yang paling tinggi, tapi ya mungkin returnnya juga mungkin yang tertinggi juga. Sekali lagi, ini dalam jangka panjang ya rekan-rekan ya. Jadi bila investasi di pasar modal tentu saja dalam jangka panjang. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.